Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Selamat pagi anak-anakku, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang satu apapun. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali meneruskan materi pembelajaran daring untuk yang kesekian kalinya. Anak-anakku yang saya hormati, pada pagi kali ini kita akan sampai pembahasan sumber hukum Islam yang disepakati yang nomor 4, yaitu qiyas. Perlu diketahui anakku bahwa qiyas itu adalah, menurut arti bahasa adalah mengukur. Jadi mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya ada kayu, kemudian kita ukur pakai meteran atau kita ukur pakai jengkal, kita jengkal satu per jengkal, satu per satu. Nah, ini namanya qiyas menurut arti bahasa yang artinya adalah mengukur. Sedangkan menurut istilah, qiyas itu adalah menyamakan sesuatu yang belum ada nasnya, belum ada dalilnya, disamakan dengan sesuatu yang sudah ada dalilnya atau nasnya. Contoh, jadi menyamakan sesuatu yang belum ada di Al-Quran atau belum ada di hadis, disamakan dengan sesuatu yang telah ada di dalam Quran maupun hadis. Contohnya, kita menyamakan hukum narkoba. Narkoba itu di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, tidak pernah disebutkan innama narkoba, nggak ada. Ya. Nah, sementara di Al-Quran sudah ada sesuatu yang ada hukumnya, yang sama dengan narkoba. Apa itu? Yaitu khamr. Dalam ayatnya Allah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton. Jadi khamr, berjudi, mengundi nasib, menyembah berhala, itu adalah perbuatan keji daripada setan. Jadi di sini dijelaskan bahwa apa? Khamr itu hukumnya haram. Berarti ini sudah ada nasnya, sudah ada dalilnya. Nah, sementara narkoba yang terjadi di zaman-zaman akhir-akhir ini, di Quran tidak disebutkan. Lah akhirnya narkoba ini disamakan dengan apa yang ada di Al-Quran. Lah penyamaan ini tentu akhirnya hukumnya disamakan. Lah penyamaan ini juga harus ada elat. Elat itu artinya adalah alasan hukum terhadap sesuatu yang asli, bagi sesuatu yang asli dengan sesuatu yang tidak disamakan. Ini harus ada elat yang sama. Oleh karena itu, dalam hal ini misalnya khamr, elat atau alasan diharamkannya khamr karena memabukkan. Ya, karena memabukkan. Sehingga ketika narkoba disamakan dengan khamr, itu juga karena elat yang sama. Karena narkoba juga memabukkan. Berarti narkoba bisa disamakan dengan khamr, yang mana sama-sama punya elat, yaitu memabukkan. Sehingga hukumnya narkoba akhirnya pun disamakan dengan yang namanya khamr. Inilah yang namanya qiyas, menyamakan sesuatu yang belum ada nasnya, belum ada dalilnya, belum ada hukumnya, disamakan dengan sesuatu yang sudah ada nasnya, sudah ada dalilnya, sudah ada hukumnya. Ini satu contoh daripada qiyas. Contoh qiyas yang lain umpama, contohnya di Al-Quran itu ada dawuhnya Allah, fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ini intinya pada lafaz fala taqul lahuma uffin. Janganlah kamu berkata cih atau atau buset kepada kedua orang tuamu. Ini hukumnya haram. Lah elat atau alasan keharamannya apa?
dikarenakan hal ini menyakitkan, menyakiti hati daripada orang tua. Lah, akhirnya muncul sesuatu yang di Al-Quran tidak disebutkan. Contohnya apa? Contohnya memukul terhadap orang tua. Di Al-Quran tidak ada, fala tadrib lahuma, tidak ada. Lah ini akhirnya memukul kepada orang tua dikiaskan, disamakan dengan apa yang telah ada di Al-Quran, yaitu berkata cih atau buset atau ah. Yang mana hukumnya haram. Lah memukul disamakan dengan ini, berkata cih atau buset. Karena apa? Karena antara memukul dengan berkata cih atau ah atau busan punya kesamaan. Apa itu? Kesamaan elatnya. Apa itu? Sama-sama menyakitkan. Ya, kalau berkata buset itu yang sakit hatinya, menyakit idak terhadap hati. Nah, ketika memukul itu juga idak. Bahkan elat atau indak yang ada pada memukul itu lebih terlalu. Yang mana ketika memukul itu menyakiti hatinya dan juga menyakiti fisiknya. Sehingga ini nanti kalau dalam istilah kias nanti disebut kias aulawi, di mana makisnya atau yang disamakan itu hukumnya lebih terlalu dibandingkan makis aleh atau yang disamai. Dalam hal ini memukul itu lebih terlalu dalam menyakitkan dibandingkan dengan berkata cih atau buset atau bosan. Oleh karena itu ini nanti sekali lagi disebut sebagai kias aulawi. Anak-anakku yang kami muliakan, itu contoh. Dua contoh daripada kias. Ya, dua contoh daripada kias. Contoh yang lain misalnya tentang masalah haramnya memakan harta anak yatim. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wala ta'kulu amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna ma fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini ayat ini menjelaskan tentang haramnya memakan harta anak yatim. Kenapa alasannya? Karena kamu makan itu habis. Berarti elat keharamannya karena menghabiskan. Lah kalau tidak dimakan gimana? Yang diayatkan memakan. Nah ini misalnya terjadi fenomena atau terjadi di masyarakat, misalnya kalau tidak tak makan gimana? Tapi tak bakar, tak buang ke laut. Ini gimana? Ini bisa dikiaskan. Membakar, membuang. Ini pun bisa dikiaskan dengan memakan. Yang mana apa? Antara membakar, antara memakan, dengan antara membuang itu terjadi elat atau kesamaan alasan. Yaitu sama-sama menghabiskan. Dimakan habis, dibuang juga habis, dibakar juga habis. Ini pun akhirnya membakar sama membuang disamakan dengan memakan, yang mana sama-sama menghabiskan. Itu contoh daripada kias yang selanjutnya. Setelah kita tahu bahwa tentang pengertian kias baik secara lugot maupun secara istilah, selanjutnya mari kita gali rukun-rukun daripada kias. Bisa dikatakan kias bila memenuhi 4 aspek rukun. Yang pertama adalah al-aslu. Al-aslu itu adalah makis aleh, sesuatu yang disamai. Kayak misalnya tadi dalam contoh menyamakan homer dengan menyamakan narkoba dengan homer. Berarti apa? Homernya adalah sebagai al-aslu yang disamai atau makis aleh. Kenapa? Yang disebutkan di Al-Quran itu. Sehingga itu namanya al-aslu atau makis aleh. Sementara narkobanya yang tidak ada di Al-Quran atau yang disamakan atau disebut sebagai makis, ini disebut sebagai al-far'u, sesuatu yang disamakan. Kemudian setelah al-far'u, dalam kias juga syarat yang nomor 3 atau rukun yang nomor 3 adalah harus adanya al-hukmu. Jadi sesuatu yang disamai harus ada hukumnya. Kalau nggak ada hukumnya nggak bisa disamakan, nggak bisa dikiaskan. Makanya kayak tadi, homer itu sudah ada hukumnya apa? Haram. Kemudian
berkata cih atau buset, itu sudah ada hukumnya apa? Tidak, karena menyakiti. Akhirnya dihukumi haram. Kemudian kalau tentang masalah memakan harta anak yatim, itu juga sudah ada hukumnya, itu haram. Karena apa? Menghabiskan. Nah, ini adalah disebut sebagai hukum asal. Makanya sesuatu yang disamai itu harus ada hukumnya dulu. Jadi bisa disamakan kalau memang ada hukum yang ditetapkan pada asal. Sehingga nanti hukum yang ada pada asal pun ditetapkan pada al-far'u atau yang disamakan. Kemudian rukun kias yang terakhir adalah harus adanya ilat. Jadi pada hukum asal, pada al-aslu atau yang disamai, itu harus ada ilatnya. Alasan ditetapkannya hukum. Kayaknya misalnya kalau dalam khomer tadi berarti ilatnya atau alasannya keharaman adalah karena memabukkan. Kalau dalam berkata cih atau itu ilat atau alasan yang ada adalah karena menyakitkan terhadap orang tua atau hati orang tua. Kemudian dalam memakan harta anak yatim, ilatnya adalah karena menghabiskan. Nah, ini ilat-ilat ini harus dipunyai baik pada asal maupun pada far. Sehingga nanti ketika ilat sudah sama, maka hukumnya pun akhirnya dibuat sama. Itu adalah rukun daripada kias. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kias. Macam-macam kias ini ada yang membagi sampai 5, ada yang hanya 3. Tapi untuk sesuai dengan contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, di sini akan saya sampaikan kias itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kias aulawi, di mana makis atau sesuatu yang disamakan itu hukumnya terlalu, ilatnya lebih terlalu dibandingkan makis aleh atau asal atau yang disamai. Contohnya tadi dalam hal memukul kepada orang tua. Ini idahnya atau menyakitkan terhadap orang tua itu lebih terlalu. Kenapa? Karena ketika berkata buset, cih atau itu paling menyakiti hanya hatinya. Tetapi ketika memukul disamakan dengan berkata cih, itu memukul lebih terlalu. Kenapa? Karena ketika memukul itu yang tersakiti tidak hanya hati orang tua, tapi juga fisiknya. Fisiknya penuh dengan luka karena dipukul, hatinya juga terasa sakit karena disakiti oleh anaknya. Ini berarti apa? Memukul itu lebih terlalu dibandingkan berkata ci atau Makanya kias yang demikian karena makisnya yang disamakan itu lebih terlalu daripada makis alehnya atau yang disamai, maka disebut sebagai kias aulawi. Anak-anakku yang saya hormati, itu pembagian daripada kias baru 1 ya. Karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf. Untuk yang 2 nanti kita lanjutkan. Tapi di sini akan saya sampaikan sedikit tentang gambaran yang nomor 2 setelah nomor 3. Yang nomor 2 adalah kias musawi. Berarti kalau musawi, di situ antara yang dikiaskan dengan yang dikiasi, antara makis dan makis aleh, itu sama persis. Sama contohnya tadi seperti membakar disamakan dengan memakan. Ini sama persis, tidak ada perbedaan. Kalau yang demikian, kias yang sama persis antara makis dan makis aleh, antara yang disamakan dengan yang disamai kok sama persis elatnya, itu nanti disebut sebagai kias musawi. Karena membakar juga habis, memakan juga habis, sama persis. Kalau adna berarti apa? Pengkiasan yang makisnya, yang disamakan, yang nomor 3 gini, yang nomor 3 kias adna, yang disamakan lebih rendah daripada yang disamai. Contoh, mengkiaskan apel kepada makanan pokok dalam hal sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Ini penyamaan apel dengan makanan pokok, ini lemah. Karena apelnya atau makisnya ini lemah. Kenapa? Karena apel itu bukan sebagai makanan pokok. Sementara kayak beras, itu adalah makanan pokok. Lah kok disamakan?
apel disamakan dengan beras. Ini berarti apelnya dipandang sebagai sesuatu yang lemah, lebih lemah dibandingkan beras. Karena beras makanan pokok, sementara apel itu tidak. Oleh karena itu, penyamaan kok yang disamakan itu kualitasnya atau lebih dianggap lebih rendah dibandingkan yang disamai atau makis aleh, maka disebut sebagai qiyas adna. Anak-anakku, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.